Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak Bapak Abdul Ghafur SAG MA, serta teman-teman penonton semua yang saya banggakan. Halo semua, perkenalkan aku Azhar Nabila dari kelas 1D Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 12401051040101. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas lebih lanjut tentang permasalahan bersyukur. Agar mudah dipahami, saya ingin membaginya menjadi 4 subtema. Yang pertama adalah pengertian bersyukur, yang kedua adalah dasar dan alasan bersyukur, yang ketiga adalah bentuk dan tata cara bersyukur, dan yang keempat adalah dampak dan alasan utama bersyukur. Dimana kalau kita mengartikan makna syukur itu apapun yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam wasilah kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena bicara syukur adalah yang malah dikatakan wa izta'azana rabbukum la in syakartum. Jika kamu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, nanti insya Allah akan tambahkan. Harapan mudah-mudahan yang apa yang saya berikan menjadi suatu kemanfaatan dan juga menjadi wasilah untuk menikmati, dan insya Allah buahnya pun muatan ibadah, insya Allah. Menurut saya, syukur adalah segala sesuatu yang diucapkan dengan rasa gembira. Menurut saya, syukur adalah pengakuan seorang hamba atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik berupa kesehatan ataupun rezeki yang lainnya seperti ilmu yang bermanfaat dan segala sesuatu yang Allah berikan, maka seorang hamba pantasnya untuk mengucapkan alhamdulillah, atau pantasnya kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan kita. Menurut saya, syukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Perasaan dihargai oleh penerima atas kebaikan orang lain. Subtema yang pertama adalah pengertian dari bersyukur. Bersyukur secara bahasa artinya berterima kasih, memuji dan merasa berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan bersyukur secara istilah artinya segala macam perbuatan, ucapan dan perasaan senang, gembira, lega atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan tidak akan pernah bisa terhitung. Jikapun kita berusaha menghitungnya, kita tidak akan pernah mengetahui jumlah pastinya. Bersyukur kepada manusia cenderung seperti sikap saling tolong-menolong, sikap saling menghargai, menyayangi, dan menghormati. Dan bersyukur kepada Allah bahwasannya kita cenderung merasa bahwa segala hal nikmat yang kita dapatkan di hidup kita adalah datangnya dari Allah, dan kita gunakan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari syukur nikmat adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ini memiliki pengertian bahwa kita mengingkari apa segala hal kenikmatan yang ada dalam hidup kita datangnya bukan dari Allah. Dan kufur nikmat ini bisa berpotensi menimbulkan perasaan negatif dan kerusakan mental, karena kita akan merasa selalu kurang atas nikmat yang Allah berikan. Subtema yang kedua adalah dasar dan alasan bersyukur. Dasar bersyukur ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dan alasan mendasar kenapa manusia harus bersyukur kepada Allah adalah ada 6 sebab. Yang pertama, karena Allah yang menciptakan manusia dan segala makhluk di alam ini. Yang kedua, karena Allah yang menciptakan pagi dan siang serta malam di setiap harinya. Yang ketiga, karena Allah yang menurunkan rezeki. Dan yang keempat, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta menurunkan hujan. Yang kelima, karena Allah yang mengkaruniai manusia dengan ilmu. Dan yang keenam, karena Allah yang menciptakan manusia dengan sepaling baiknya bentuk. Lanjut ke subtema yang ketiga adalah bentuk dan tata cara bersyukur. Bersyukur memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ini dalam artian kita meyakini bahwa segala nikmat yang kita dapatkan, segala nikmat yang ada di hidup kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa diartikan juga bersyukur dengan hati ini adalah perasaan senang ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah bersyukur dengan lidah. Dalam artian kita selalu senantiasa mengucapkan kata syukur saat mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Dan bahkan banyak sekali doa-doa bersyukur selain kata alhamdulillah. Misalnya doa setelah makan, doa setelah bangun tidur, doa setelah keluar dari WC, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bersyukur dengan amal perbuatan. Dalam artian kita misalnya diberikan jasmani yang sehat, kita diberikan rohani yang sehat oleh Allah, kita bersyukurnya dengan cara menggunakan fisik kita, dengan melakukan hal-hal positif, dengan melakukan ibadah-ibadah agar menambah ketaatan kita. Adapun tata cara bersyukur antara lain, yang pertama kita senantiasa memuji Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kita melaksanakan ibadah seperti sholat dengan perasaan ikhlas. Yang ketiga, kita melakukan sujud syukur saat merasa mendapatkan nikmat yang di luar kewajaran. Yang keempat, kita senantiasa memperbaiki diri dan lain sebagainya. Sebab yang keempat adalah akibat dan keutamaan bersyukur. Jika kita tidak melakukan bersyukur, akibat yang akan kita alami yang pertama, kita akan mudah diperdaya oleh setan. Yang kedua, kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang ketiga, kita akan berkhianat dengan nikmat Allah. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan kesengsaraan hidup. Adapun keutamaan bersyukur antara lain, yang pertama, bersyukur akan mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang yang percaya. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat yang diperoleh sesuai dengan janjinya. Yang ketiga, orang yang bersyukur akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Yang keempat, orang yang bersyukur akan diberikan hikmah, kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, orang yang bersyukur akan mendapatkan ampunan di hari kiamat. Dan yang keenam, orang yang bersyukur akan terbebas dari azab kubur dan azab lainnya. Dan yang ketujuh, orang yang bersyukur akan mendapatkan kesempatan pertama untuk masuk surga. Kita sudah di penghujung video, dan kesimpulan pada video kali ini adalah bersyukur merupakan tindakan atau perilaku menerima dan ikhlas atas segala hal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari bersyukur kita bisa selalu berpikir positif dan bisa mengurangi pikiran negatif seperti cemas dan iri. Dari bersyukur kita tidak hanya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi juga kita bisa mendekatkan diri kita pada kesejahteraan mental dan sosial. Mungkin cukup sekian hal yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah walido wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.